فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kata para ulama dikatakan salah silur rih. Hukumnya sama dengan salah silul baul, kurang lebihnya yaitu kentut yang terus menerus, walaupun bukan berarti setiap detik kentut, tetapi terus menerus dan mengganggu. Walaupun hanya setiap menit itu pun mengganggu, karena terkadang sholat kita pun bermenit-menit. Kalau setiap menit kentut dan batal dan wudhu terus, tentunya ini akan menimbulkan masyaqqah. Sementara para ulama dengan dalil-dalil yang ada telah merumuskan suatu kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir, karena Allah Ta'ala mengatakan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama ini suatu kesulitan terhadap kalian. Maka di mana ada kesulitan akan datang pemudahan dari Allah Ta'ala. Tayyib. Maka apabila seseorang itu mengalami yang seperti ini, maka hendaknya tatkala mau sholat, tatkala ada misalkan ada iqamat, nah, kita mau sholat, kita berwudu. Nah, setelah berwudu, tak masalah mau kentut lagi atau tidak kentut lagi, itu boleh dia sholat. Nanti begitu selesai salam, misalkan kentut lagi, ya sudah, nanti wudhu lagi untuk sholat ba'diyah, misalkan hendak ba'diyah. Sebagian ulama bahkan mengatakan sekali wudhu ini boleh untuk qabliyah, boleh untuk yang wajib dan ba'diyahnya. Tapi lebih selamatnya setiap kali selesai salam itu dinilai satu sholat dan kita berwudhu lagi, itu lebih selamat. Intinya setiap kali hendak sholat berwudhu apabila memang terbukti dia batal. Adapun di dalam sholat terserah mau kentut mau tidak kentut, tidak masalah, ini sudah dimaafkan karena keadaan sakit. Allah Ta'ala meringankan beban dari orang-orang yang sakit. Dia sudah bertakwa semampunya. Wallahu a'lam. Adapun terkait dengan nanti kentutnya itu mengganggu orang lain, kalau ini misalkan sholat jamaah, maka dapat udzur untuk tidak sholat berjamaah. Sebagaimana kata para ulama, ini dikiaskan kepada orang yang memakan mungkin daun bawang atau bawang itu sendiri yang menimbulkan bau busuk. Rasulullah SAW mengatakan man akala syai'an min hadhihi syajarah khabisah falyatazil masajidana. Barang siapa memakan sedikit saja dari tanaman yang busuk ini, walaupun itu halal, tapi busuk mengganggu, maka hendaknya dia menjauh dari tempat-tempat dari masjid-masjid kami. Dan juga Rasulullah mengatakan fa innal malaikah tata'adza mimma yata'adza bihi banu Adam. Karena malaikat terganggu dengan perkara yang Bani Adam merasa terganggu. Tayyib. Walaupun kalau ini dikejar, ini akan menimbulkan suatu kerumitan. Bukankah walaupun kita sholat sendirian, ada malaikat juga terganggu? Iya, tapi Allah Ta'ala tentunya telah memberikan jalan kepada malaikat bagaimana agar tidak terganggu. Intinya kita tidak sampai dibebani berlebihan untuk kemudian berusaha agar malaikat tidak terganggu bau kita. Tapi beban untuk kita adalah masalah kita dengan sesama manusia. Adapun dengan malaikat itu Allah yang mengatur. Baik, makanya Rasulullah SAW tidak melarang para sahabat untuk memakan seperti dalam hadis Abi Ayyub yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu. Rasulullah tidak mengharamkan untuk para sahabat memakan daun bawang dan sebagainya. Karena itu halal, cuma jangan datang ke masjid, ke tempat jamaah. Adapun tatkala Abu Ayyub tanya, tapi Anda sendiri tidak memakannya wahai Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan fa inni unaji ma la tunaji. Saya berbisik-bisik dengan makhluk yang engkau tidak berbisik-bisik dengannya. Untuk Nabi memang levelnya lain. Beliau sampai meninggalkan itu karena beliau ada hubungan yang sangat khusus dengan para malaikat, dengan malaikat yang membawa wahyu dan sebagainya. Allah lebih tahu. Adapun untuk kita melihat dari sudut beban kita adalah sesama manusia, itu cukup. Tayyib. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.